negara, kemudian imping, protein urinya. Pernah riwayat ke sebelum-sebelumnya? Tidak. Enggak gitu, tidak pernah kemana-mana. Ke kantor. Usia berapa, Mas, ya? Tidak pernah. 5. Nama lengkapnya? Saleh Suhaidi. Iya, ya. Berapa? Hah? Saleh Suhaidi. Ini corona COVID ya ini. Jadi ini di isolasi ini berapa hari dok? Saya bilang 14 hari. Nanti ini bisa buruk, dia bisa membaik. Keadaan sekarang masih sedang. Ini katanya tidak bisa memilih. Gitu. Tidak ada keluarga yang bisa memilih. Iya dokter saya terima. Yang penting keluarga saya ada penanganan yang baik. Ya, tadi alasan dari dokter Merela ini untuk dirujuk di luar Sampang karena apa? Tidak ada alat medis yang lengkap atau apa? Perlengkapannya kurang lengkap. Perlengkapan kurang lengkap. Tidak ada, ya. Kontras Kenapa, berarti Dok? Mas Adi itu. Kok tidak dikirim ke rumah sakit ini aja dokter biar lebih dokter. Peralatannya tidak ada kurang lengkap di sini. Oh gitu. Rumah sakitnya yang ada hanya Bangkalan sama Pamekasan aja. Alasannya itu ya. Dokter Aini ya, tadi malam ini pasien Aini ini masuk ke rumah sakit Nindita. Ini dokter Aini ini yang menerima. Cuma yang saya sayangkan ya, kenapa ini dirujuk ke rumah sakit Pamekasan, bukan di sini rujukannya. Itu yang pertama. Padahal dokter ini kerjanya di rumah sakit Dokter Sen ini, Muhammad Sen ini, juga di Nindita. Kenapa ini kok dirujuk ke Pamekasan? Itu maksud saya. Nah, yang pertama, itu terus terang saja, kami sebagai pemerintah daerah, inginnya masyarakat Kabupaten Sampang ini percaya kepada rumah sakit kita. Tetapi dokternya sendiri tidak percaya. Alasannya karena alatnya di rumah sakit kita itu kurang, tidak lengkap. Itu alasannya. Saya tanya sekarang, alat di sini apa yang kurang? Itu aja. Nih, ini saksinya semua. Ayo, iya. Saya saksinya ini semua. Ayo sini semua. Saya ini laporan dari masyarakat langsung. Ya, toh. Ada dokter di sini tidak percaya kepada rumah sakitnya sendiri. Sini. 1, 2. Kemudian ini, ya toh. Terus ini dokter ini tadi bilang rumah sakit kita kurang alat, ya. Betul atau tidak? Iya kan? Kurang lengkap alatnya. Sehingga ini dirujuk ke Pamekasan atau Bangkalan. Ini lebih parah lagi. Ini bukan, saya tidak masalah ruang isolasi. Bukan. Yang jadi permasalahan sekarang yang pertama, dokter kerja di rumah sakit Muhammad Sen, juga bekerja di Nindita. Ada pasien masuk ke Nindita, ya toh. Ini perlu dirujuk. Nah, kenapa dokter itu menyarankan atau dirujuk ke Pamekasan itu karena rumah sakit kita kurang alat. Nah, sekarang ini kurang alat. Apakah dokter tahu penyakitnya ini apa? Kan belum diperiksa. Apa penyakitnya? Apa? Kenapa? Pneumonia. Apakah rumah sakit itu tidak mampu untuk menangani penyakit ini? Ini saya tanya ke direkturnya, apakah tidak mampu rumah sakit kita ini untuk menangani pasien seperti ini? Nah itu. Kalau pneumonia, kami bisa menangani. Ya, makanya itu. Kalau menangani, cuma yang saya takutkan adalah komunikasi. Ya itu. Nah, ini bisa menangani, berarti rumah sakit kita ini bisa menerima kan? Iya kan? Bisa menerima. Yang kedua, sudah masuk ke sini, ya, dokter tadi menyatakan ada kecurigaan COVID, ada kecurigaan corona, ya, tetapi mengapa tidak mengambil langkah cepat seperti rapid sampai 3 jam ini tidak dirapid? Belum. Sudah, gini aja, sudah. Ini ya, kita tidak mau berdebat. Ini rumah sakit kita, rumah kita. Ya,
Saya ingin masyarakat Kabupaten Sampang ini percaya kepada rumah sakit kita. Jangan sampai gara-gara oknum dokter sehingga masyarakat kita tidak percaya. Sudah, ini layani aja dengan baik. Ini mau oknum, ya Pak, sudah di CDP kamarnya, masukkan aja ke pavilion. Ini sudah 3 jam lebih. Ini yang saya minta. Kurang untuk melayani pasien, saya aja kami siap untuk menyediakan. Jangan seperti kayak ini. Saya bergetar kalau kayak gini. Berarti dokter ini tidak percaya kepada rumah sakitnya sendiri. Dia kerja di sini, tahu sini. Bagaimana masyarakat kita percaya nanti kalau dokternya dia berbuat seperti itu? Ya, tolonglah ya. Dibinalah semua dokter di sini dia. Biar tidak terjadi lagi seperti kayak gini. Kasihan masyarakat ini. Kasihan malah masuk kebakaran ini ya. Sudahlah, nggak usah banyak ngomong dokter itu. Sudahlah, dengan alibinya, dengan argumennya juga salah dia. Udah 3 jam lebih, 4 jam ini tidak ada ambil tindakan. Salah dokter itu. Saya sudah masuk sudah aja dong. Puasa ini. Ada masyarakat kita yang sakit. Nah, dan kebetulan masyarakat kita itu yang bernama Bapak Edi ya, yang kebetulan ini beralamat di Kota Sampang, Jalan Suni. Dia itu sakit jantung, ginjal sakitnya. Dia itu masuk ke Nindita dan diterima oleh dokter Aini namanya. Nah, tetapi dokter Aini ini merujuk pasien tersebut. Yang kami sesalkan, kenapa kok tidak dirujuk ke rumah sakit kita sendiri, Muhammad Sen, lebih dekat. Dia dirujuk ke Bangkalan atau ke Pamekasan. Cuma penyakit ginjal yang bisa ditangani oleh rumah sakit kita. Alasannya alatnya kurang lengkap atau apa. Pada akhirnya dia masuk ke sini sendiri karena percaya kepada rumah sakit kita, ya toh. Dia masuk ke sini. Sayangnya lagi masuk 5:30 ya. 5:30, 6:30, 7, 7:30, 8, 9, 10:30. 4 jam. Observasi itu gitu, 3 jam selesai. Jadi dokter itu harus ambil tindakan. Ya toh, apakah ini harus dirujuk kemana? Kalau mempunyai kecurigaan corona, COVID-19, harusnya mulai dari awal dirapid dong. Ya toh, dirapid sehingga hasil rapidnya itu ketahuan. Non aktif reaksi atau tidak, kan seperti itu. Nah, ini yang disesalkan kita. Itu aja kejadian hari ini. Mudah-mudahan berikutnya tidak ada kejadian-kejadian yang meresahkan masyarakat kita. Utamanya oknum dokter ini. Gitu. Beliau dokter Aini ini kerja di Rumah Sakit Muhammad Dr. Sen. Juga kerja di Nindita. Ada pasien malah disuruh rujuk ke luar daerah. Ke Pamekasan atau ke Bangkalan. Nah, ini ada apa ini? Ini tugasnya Budir lah nanti ya, untuk membina dokter-dokter yang ada di sini ini ya, agar supaya kepercayaan masyarakat kepada Rumah Sakit Muhammad Dr. Sen ini ada seperti itu ya. Ya. Ada upaya mengevaluasi dokter-dokter di RSUD, Pak? Tentunya ini menjadi bahan evaluasi kita. Ya. Tentunya nanti kita ada pembinaan ini kalau sudah seperti ini. Ini oknum, ini yang ketahuan, yang nggak ketahuan. Ya, seperti itu. Yang pertama pelayanan. Ya toh. Pelayanan, ada pasien masuk sudah 4 jam. Ini tidak ada langkah atau tindakan yang konkret untuk ada masalah virus sekarang. Kalau memang ada kecurigaan, ya toh, ini ada kecurigaan untuk virus corona, ya ambil tindakan, itu aja. Yang kedua, yang disayangkan kami, yaitu oknum dokter seperti ini yang perlu dibinasakan nanti. Ya kalau bisa dibina dulu, tapi kalau tidak bisa dibinasakan aja udah. Ini merugikan rumah sakit kita. Seperti itu. Terkait dengan dokter di RSUD, Pak, khususnya dokter-dokter spesialis ini kan di publik terkenal tidak disiplin, hampir tidak, jarang hadir, apa terlatih. Selama ini kami pantau sudah bagus sebenarnya, mulai dari satpamnya sekarang, sudah mulai bagus, perawatnya juga
di administrasinya juga pelayanannya juga sudah mulai bagus. Nah, cuma ini ada oknum dokter aja yang seperti ini. Ya toh. Pribadi ya. Ya, itu aja. Langkah Dirut menyikapi dokter-dokter yang tidak disiplin, Kita ada evaluasi. kelalaian, sebagainya. Ya, kita Apa akan proses evaluasi. tegasnya, Bu? Rencana awal. Ya pasti nanti kita klarifikasi dulu ya seperti apa gitu ya, apa kejadian yang hari ini, dan pastinya kita juga akan lakukan evaluasi lah ya, semuanya untuk perbaikan pelayanan ya. Sebenarnya ada berapa yang dibutuhkan dokter yang kurang di RSUD? Kalau kita sebetulnya kebutuhan dokter kita udah cukup Lengkap. ya, udah lengkap ya. Perlengkapan yang Dari medis, alat medisnya gimana? Alat medis kita cukup, untuk kelas rumah sakit kelasnya kita cukup ya. Meskipun untuk pasien penyakit ginjal cukup, Bu ya? Ini pasien ginjal yang bagaimana gitu loh. Kalau untuk pemeriksaan ini insya Allah kita bisa. Kita sudah ada dokter spesialisnya, sudah lengkap. Ya, itu aja ya. Menanggapi dokter yang rangkap tugas seperti Ada tugas. Ya, kalau prinsipnya, kalau dokter kan memang boleh prakteknya itu boleh lebih dari maksimal 3 tempat, asalkan waktunya tidak berbenturan, itu aja. Kalau di sini beliau sebagai ASN di rumah sakit kita, yaitu yang jam kerjanya harus dipatuhi. Selebihnya itu sore atau malam, monggo silahkan, tidak masalah. Secara regulasi diperbolehkan, karena maksimal lebih dari maksimal 3 tempat. Sudah praktek. melanggar ini? Hah? Sanksinya apa? Hah? Enggak, kalau ini beliau nggak melanggar. Ada melanggar. Malam, praktek malam di sana. Oh gitu. Ya, Siap. oke. Mungkin itu ya. Ya, Nanti Bu. masukan-masukan Pak Awus pastinya menjadi bahan evaluasi dan akan kita tindak lanjuti ya. Ciptakan kesejahteraan, pelayanan rakyat diutamakan. Sampang hebat.